NIM 2304100140, Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Di hari ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran PKN yang inovatif dan integratif di era budaya digital. Ngomong-ngomong, kalian pasti pernah ngerasa dong pelajaran PKN itu kadang membosankan dan jadul, bukan? Padahal PKN itu kunci utama kita jadi warga negara yang pintar dan bijak, apalagi di zaman serba digital kayak sekarang ini. Yuk kita bongkar rahasia bagaimana buat PKN jadi super keren, seru dan relevan untuk semua usia. Di era digital ini, segala informasi bisa masuk dengan cepat banget nih ke gadget kita. Tinggal klik, semuanya langsung muncul. Tapi di balik itu semua ada tantangan yang besar, seperti yang pertama yaitu hoax alias berita bohong yang mudah menyebar. Yang kedua ada cyberbullying yang bisa merugikan banyak orang. Dan yang ketiga yaitu perpecahan dan konflik melalui media sosial. Dengan demikian, PKN ini harus bisa jadi senjata ampuh untuk kita supaya tetap cerdas dan sadar nilai-nilai Pancasila. Jadi intinya PKN harus inovatif, yaitu pakai cara belajar baru yang asik dan kekinian, dan juga integratif, yaitu nyambung sama isu-isu yang lagi viral dan kehidupan sehari-hari kita. Strategi inovatif yang pertama, kita bisa pakai gamifikasi. Apa sih gamifikasi itu? Bayangin nih, ulangan PKN kita yang biasanya bikin deg-degan diubah jadi kuis interaktif yang penuh warna dan musik keren. Atau bisa juga membuat game edukasi sederhana yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dengan menyenangkan. Strategi yang kedua, kita bisa jadi konten kreator, karena pembelajaran PKN sekarang nggak cuma dengerin gurunya ngomong atau catat-catat doang. Kita bisa berkreasi, misalnya yaitu membuat video pendek tentang pentingnya kebersihan lingkungan, membuat infografis keren tentang hak anak dan keberagaman, dan membuat podcast diskusi tentang isu kebijakan publik yang lagi hits. Dengan cara ini, kita bukan cuma paham teorinya, tapi juga menyebarkan nilai positif lewat karya. Plusnya lagi nih, kita bisa jadi lebih percaya diri. Sekarang kita beralih ke strategi integratif. PKN ini harus berani ngobrolin isu-isu yang lagi viral di sekitar. Misalnya, bagaimana sila persatuan bisa terpelihara meskipun ada panas di media sosial. Kemudian ada bagaimana sila keadilan yang berlaku saat membahas kasus scam atau penipuan online. Selanjutnya kita bisa melakukan pembelajaran berbasis proyek. Daripada sekedar hafalin materi, mending kita langsung praktik, bukan, biar lebih jelas. Misalnya, mahasiswa bisa membuat sistem pelaporan hoaks untuk warga sekitar. Siswa SMP dan SMA bisa membuat kampanye etika bermedia sosial, atau anak SD bisa membuat aturan kelas yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan proyek nyata ini, kita nggak cuma ngajar teori, tapi juga berkontribusi nyata bagi lingkungan. Dan ingat juga ya, kalau guru PKN itu bukan hanya ceramah terus, tapi juga navigator yang membantu kita memilah info benar dan hoak. Guru juga teman kita memahami nilai moral di balik teknologi yang kamu pakai setiap hari. Selain itu, kamu punya kekuatan super yang bernama literasi digital kritis. Artinya, yang pertama, jangan asal percaya info, selalu cek sumbernya. Yang kedua, berpikir dulu sebelum membagikan sesuatu. Dan yang ketiga, gunakan teknologi dengan etika Pancasila, yaitu bertanggung jawab, saling menghormati, dan selalu mencari kebenarannya. Jadi, itulah cara kita agar membuat pelajaran PKN ini makin seru, keren, dan pastinya relevan dengan era digital ini. Yuk, bersama-sama kita jadi warga negara digital yang cerdas dan bijak. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.